Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Saputri dan rekan saya Rosita Sitepu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai desain bilik isolasi COVID kami, tugas mata kuliah teknologi bahan material alami. Baiklah, sudah kita ketahui, di akhir tahun 2019, dunia internasional dihebohkan dengan virus corona di Wuhan, Tiongkok, yang diduga melalui konsumsi daging kelelawar. Wabah virus menyebar dengan cepat dan menimbulkan gejala yang bisa berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan segera dan benar. Banyak rumah sakit yang telah melebihi kapasitasnya dengan terbatasnya ruang perawatan di rumah sakit dan meningkatnya jumlah orang yang terjangkit virus menjadi problematika di Indonesia. Maka dari itu, salah satu cara menanggulangi hal ini dengan melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri merupakan upaya untuk membatasi kontak dengan orang lain demi mencegah penularan infeksi virus corona. Isolasi mandiri dilakukan dengan tinggal di rumah atau suatu ruangan yang telah disediakan dan tidak pergi ke kantor, ke sekolah, maupun tempat umum selama minimal 14 hari. Ruang isolasi mandiri merupakan ruangan desain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi atau menular agar terpisah dari orang lain. Dibuatnya ruang isolasi ini harus memenuhi standar dari Peraturan Menteri Kesehatan dan WHO. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan rumah sakit atau persyaratan ruang perawatan isolasi. Untuk desain ruangnya, pada aspek psikologis, kesehatan mental dipengaruhi oleh lingkungan dengan desain ruang yang kondusif dan memuaskan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dilansir pada tenaga kesehatan rumah sakit menyebut ruangan yang nyaman dengan pemberian warna menarik memberi kesan positif pada kondisi psikologis. Kondisi kesehatan mental yang baik dapat menekan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Terdapat berbagai macam faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang tata ruang dengan gaya arsitektur dan teknologi saat ini seperti warna, pencahayaan, dekorasi, furniture, dan kebisingan, sehingga dapat menunjang kinerja dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis yang meningkat dapat menjaga kekebalan imun dan kesehatan fisik. Lalu material utama yang dipakai dalam desain ini yaitu bambu. Merupakan salah satu bahan bangunan tertua dan sangat serbaguna dengan banyak aplikasi di bidang konstruksi bangunan. Bambu tumbuh melimpah di seluruh kepulauan Indonesia dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Pertumbuhan bambu yang cepat membuat bambu sebagai sumber daya yang dapat berkelanjutan. Bambu merupakan material kuat dan ringan dan sering dapat digunakan tanpa pengolahan atau finishing. Konstruksi bambu mudah untuk membangun, tahan terhadap gaya gempa, dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Desain bilik ini terinspirasi dari tenda. Tenda adalah tempat pelindung yang terdiri dari lembaran kain atau bahan lain yang melekat pada kerangka tiang atau menempel pada tali pendukung. Tenda banyak digunakan oleh tentara maupun sebagai tempat penampungan korban bencana alam, dan secara umum tenda digunakan untuk tujuan rekreasi. Tenda juga melindungi kita dari cuaca yang kadang ekstrim sekalipun. Maka dari itu, prinsip tersebut sangat cocok dan berkaitan dengan konsep bilik isolasi pada masa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosita. Kemudian dilanjutkan ke pembahasan. Konsep desain dari bilik tersebut mencakup inspirasi dari tenda camping dan dikombinasikan dengan material bambu, di mana seperti yang kita tahu material bambu tersebut memiliki sifat yang elastis, sehingga dapat dengan mudah diaplikasikan dengan inspirasi dari tenda camping tersebut. Kemudian, bilik isolasi tersebut memiliki bentuk persegi panjang, di mana jika kita lihat di bagian depannya kita akan menemukan sebuah pagar, di mana tujuan dari penggunaan atau pembuatan pagar tersebut adalah untuk memberikan kesan bahwa area tersebut merupakan area yang privat, di mana orang-orang akan mengurungkan niatnya untuk mengunjungi bangunan tersebut. Kemudian, pagar tersebut didesain tidak terlalu tinggi, di mana tujuannya adalah untuk tetap memberikan kesan nyaman bagi para penggunanya. Kemudian, bangunan tersebut memiliki ukuran 3 x 4 meter, di mana pada ukuran tersebut
telah mencakup atau memberikan seluruh kebutuhan-kebutuhan untuk para penggunanya, di mana jika kita lihat pada ukuran 3x4 meter tersebut telah menyediakan fasilitas tempat tidur, toilet, dan sebuah wastafel pada bagian depannya, di mana seperti yang kita tahu, fasilitas-fasilitas tersebut merupakan fasilitas pendukung untuk proses kelancaran isolasi mandiri. Kemudian bentuk bahannya terinspirasi dari tenda camping, di mana biasanya tenda tersebut atau alat tersebut digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi para penggunanya. Contohnya untuk tujuan rekreasi, dan dan contoh lainnya adalah yang digunakan oleh para pendaki gunung, di mana hal tersebut sangat berhubungan jika kita lihat jika kita hubungkan dengan desain bilik isolasi tersebut. Karena bangunan tersebut hanya akan kita gunakan untuk sementara, yaitu hanya untuk proses isolasi mandiri. Kemudian pencahayaan dan penghawaannya kita dapatkan dari 2 buah jendela yang ada pada bagian depan dan pada bagian belakang tersebut. Dan salah satunya adalah pencahayaan, di mana hal tersebut digunakan untuk menangkap matahari pagi secara maksimal. Kemudian warna pada bangunan tersebut adalah warna alami dari kayu atau bambu, di mana warna tersebut memiliki sifat yang memberikan rasa tenang atau nyaman, di mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan juga untuk menurunkan tingkat stres bagi para penggunanya. Kemudian material umum atau utama yang kita gunakan adalah bambu, kayu, dan batu. Kemudian salah satu material tersebut yaitu material bambu, di mana material tersebut merupakan material yang ramah lingkungan, dan material tersebut memiliki fungsi untuk menyerap karbon dioksida. Kemudian dari material-material tersebut berfungsi untuk mengurangi penggunaan semen, serta sedikit sekali menghasilkan sisa material atau waste. Kemudian, maka dari itu kesimpulannya, bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan isolasi mandiri. Kemudian, desain tersebut sangat mengutamakan kenyamanan bagi para penggunanya. Kemudian, harapan kita ke depannya adalah semoga pandemi atau virus tersebut segera berlalu. Baiklah, demikian presentasi dari kami, yaitu Sukma Saputri dengan NPM G1E01901, dan saya sendiri Rosita Sitepu dengan NPM G1E01902. Terima kasih.